أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته في يوم لقاء ربه وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan ada satu masa tidak berguna harta yang banyak, tidaklah lagi berguna anak yang banyak, tidaklah lagi berguna pangkat yang tinggi, kecuali takwa yang Allah lihat dari kita. Inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik umat di antara kamu, kata Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Sya'ban. Dalam artian tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah panggil kita dengan panggilan iman, karena tidak selamanya akal bisa menerima setiap persoalan, tapi iman bisa menerimanya. Ketika Allah bercerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika membelah laut dengan tongkatnya, maka peristiwa itu tidak bisa diterima oleh akal, tapi karena Allah yang mau, maka peristiwa itu diterima oleh iman. Ketika Allah bercerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibakar, tapi dia merasakan sejuk dalam api yang panas, itu pun tidak masuk di akal. Tapi memang kita orang beriman akan yakin kalau Allah yang mau terjadi. Ketika Allah menceritakan seorang wanita yang ketika itu didatangi malaikat, disampaikan kepadanya kalau dia akan punya anak, dia adalah Maryam. Saat itu Maryam masih memakai akalnya, bertanya. Ketika malaikat itu berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabba laki ghulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu kalau kamu akan punya anak. Maka seketika akalnya yang kemudian digunakannya, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basaru wa lam aku baghiya. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak sementara tidak ada seorang laki-laki pun yang dekat dan menyentuhku? Itu pertanyaan dari akal. Tapi ketika malaikat itu berkata qala kadzalik,
demikianlah ketetapan dari Tuhanmu, maka saat itu imannya pula yang menerimanya. Fa'amalathu fantabadat bihi makanan qasiya, maka karena dia sudah yakin Allah kalau punya mau enggak pun masuk akal terjadi, maka saat itu dia pergi meninggalkan tempat itu ketika dia hamil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula orang yang ketika diperdengarkan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi terlalu lama dia berkata, lama sekali ayat ini dibacakan, tapi orang yang beriman akan berkata, bertambah imanku karena ayat yang kudengar ini. Makanya Allah menyeru kita dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena dari dulu orang ketika mengedepankan imannya, dia akan tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini ayat turun di Madinah ketika di tahun kedua hijrahnya Nabi SAW. Demikianlah dikatakan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ditulis oleh ulama besar Al-Allamah Al-Arif Billah Sahibul Musannafatin Nafi'ah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Ternyata ini juga dijelaskan di dalam syarah Kitab Bushrul Karim Bisari Sahih Kitab Bushrul Karim Bisari Masailut Ta'lim. Ternyata Nabi SAW menerima perintah ini di bulan Sya'ban, dan ketika itulah puasa Ramadan wajib di tahun kedua hijrahnya Nabi SAW ketika dia berada di Madinah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jangan kau mengira, seakan-akan bahasanya begitu, jangan kau mengira puasa yang kuwajibkan ini dengan panggilan iman hanya untukmu, tapi sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kamu. Makanya para nabi dan rasul sebelumnya juga berpuasa. Untuk apa puasa ini terus menerus ada dari nabi ke nabi, dari masa ke masa? Karena ternyata puasa ini adalah pendidikan yang tidak dimiliki oleh orang lain dengan metode pendidikan apapun kecuali hanya dengan cara puasa. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang ketika kuliah S1, S2, S3 di luar negeri tidak menjamin dia takwa. Orang ketika punya harta yang banyak tidak menjamin dia takwa. Orang yang ketika memiliki kepintaran juga tidak menjamin dia takwa. Tapi orang yang serius menanggapi, serius melaksanakan perintah Allah ini, dia puasa dengan imannya, yakinlah jaminannya adalah takwa. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang berpuasa dia tonjolkan nilai iman dalam dirinya, sehingga bahasa Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang sulit dalam diri kita, tapi dididik puasa menjadi mudah kita lakukan. Ketika mungkin sulit bagi kita mengeluarkan harta yang kita miliki, apalagi harta itu adalah harta yang bersusah payah kita dapatkan, sulit rasanya keluar. Tapi Ramadan yang kita lewati nanti akan mampu menembus itu, dan pada saat itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kita akan dikikis kekikiran dalam diri kita, dan kita bukan cuma mampu berbagi dikala kita senang, dikala kita lapang, dikala kita kaya, tapi kita juga mampu berbagi dikala kita dalam masa kesulitan. Demikian pula hebatnya puasa ini ketika benar-benar dilakukan dengan iman yang kuat, maka puasa akan mendidik kita mampu menahan amarah. Terkadang kita suka marah di rumah, pergi kerja di jalan kita marah, sampai di kantor kita juga marah, bertemu dengan sahabat kita juga bisa marah. Tapi Ramadan akan mendidik kita wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Marah ghaid dengan ghadab beda.
Ghadab itu marah yang kelihatan, tapi ghaib itu marah yang tidak ketahuan. Dia letaknya dalam hati. Orang lain tak tahu kita marah, tapi sebenarnya kita marah. Itu pun akan dikikis dan dihabiskan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Yang lebih menarik lagi jamaah solat Jumat yang dimuliakan Allah, betapa sulitnya memaafkan orang lain ketika orang itu tidak minta maaf dengan sungguh-sungguh pada kita. Tapi Ramadan akan mendidik kita wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan siapapun dan bagaimanapun salahnya, walaupun yang bersangkutan tidak mau minta maaf pada kita. Maka ketika ketiga sifat ini hadir pada kita melalui puasa, yakinlah bahwa puasa itu sudah sangat membekas dalam perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Kita tidak akan menganggap harta itu akan menjadi kebahagiaan selama-lamanya, karena kita tahu ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita mampu malah berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah maut ini walau sebentar saja, fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa? Karena kita menyesal. Tapi tidak untuk orang yang dididik puasa, karena dia memang kesehariannya sudah suka berbagi, sudah suka bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ketika kita mungkin marah membawa penyakit, marah kita pun dikikis oleh puasa. Ketika mungkin ada dendam di hati kita, dendam pun dikikis oleh puasa. Maka ketika kita memaknai peristiwa Mi'raj bertemunya Nabi dengan para Nabi tertentu dari langit pertama sampai langit ketujuh, yang ditulis dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, yang disyarah oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarih Sahih Al-Bukhari, maka akan kita tangkap sifat-sifat mulia para nabi yang ditemui akan dilahirkan dari puasa, dan puasa ini akan sangat berpengaruh pada kita dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita sambut puasa ini dengan sambutan iman. Kita jaga diri kita di bulan Ramadan dengan penjagaan iman. Kita nikmati indahnya bulan suci Ramadan tentunya pula dengan iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.